Ya, perkenalkan, nama saya Ajeng Prima dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Isal Hidayat, yang kedua ada Fitria Wulandari, yang ketiga ada Hajil Kadapi, yang keempat Nisa Siti Nurwahida, yang kelima Mutiara Dwi, keenam Nida Apriani, yang ketujuh Tan Fitri, kedelapan Rahel, dan yang terakhir Silmi Aulia. Kami di sini dari kelas 1A S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video edukasi tentang gangguan keseimbangan asam basa pada tubuh mengenai alkalosis respiratorik. Selamat menyaksikan. Definisi alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gejala umum alkalosis respiratorik adalah bernapas terlalu cepat atau terlalu dalam. Kondisi tersebut dikenal dengan hiperventilasi. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaan makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Gejala lain yang dapat terjadi akibat rendahnya kadar karbon dioksida dalam darah antara lain yang ke-1 pusing, kedua kembung, ketiga mulut kering, keempat kram otot di tangan dan kaki, kelima kesemutan, 6 nyeri dada, 7 sesak napas, dan 8 gangguan irama jantung. Pada alkalosis respiratorik yang disebabkan oleh hiperventilasi, dokter dapat menyarankan pasien menghirup karbon dioksida. Pertama-tama, buang nafas ke dalam kantong kertas. Kemudian, hirup karbon dioksida di dalam kantong tadi. Ulangi langkah tersebut hingga beberapa kali. Cara ini bisa membantu menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah. Penyebab. Perlu diketahui bahwa metode di atas hanya boleh dilakukan bila dokter telah memastikan hiperventilasi terjadi akibat gangguan keseimbangan asam basa. Jika Anda baru pertama kali mengalami gejala tersebut, sangat disarankan untuk segera mencari pertolongan medis ke rumah sakit. Pengobatan alkalosis. Pada alkalosis respiratorik, penanganan utama yang perlu dilakukan adalah memastikan penderita memiliki kadar oksigen yang memadai dan mengembalikan kadar karbon dioksida kembali normal. Saat penderita bernapas dengan cepat karena rasa nyeri, maka rasa nyeri tersebut perlu diatasi lebih dahulu, sehingga pernapasan menjadi normal dan kondisi penderita dapat lebih baik. Jika masalah pernapasan disebabkan kecemasan, maka dokter dapat menganjurkan penderita untuk bernapas lebih lambat dan dalam, guna membantu meringankan gejala penderita. Di samping itu, upaya menenangkan pasien dan membantu pasien bernapas dalam kantong kertas juga dapat meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah sehingga dapat mereda. Namun saat hasil tes menunjukkan kadar oksigen dalam tubuh yang rendah, maka pasien perlu mendapat asupan oksigen tambahan melakukan masker. Pada alkalosis akibat kekurangan beberapa zat kimia seperti klorida dan kalium, dokter dapat memberi obat dan suplemen untuk menggantikan zat kimia yang kurang. Jika alkalosis metabolik ini sangat parah, maka dapat diberikan melalui infus cairan dan elektrolit dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, tanda vital pasien juga akan senantiasa diamati, yaitu suhu tubuh, nadi, laju pernapasan, serta tekanan darah. Pasca penanganan, sebagian besar penderita alkalosis dapat pulih. Alkalosis yang tidak ditangani dapat menimbulkan sejumlah komplikasi, yaitu gangguan irama jantung, aritmia, gangguan elektrolit, terutama hipokalemia. Khusus untuk alkalosis respiratorik, pencegahan dapat dilakukan dengan menangani penyebab hiperventilasi, seperti stres dan panik, di antaranya dengan meditasi, latihan pernapasan, atau olahraga rutin. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih.